Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Humaira, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas dari topik 4, demonstrasi konseptual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Instruksi tugasnya ialah mahasiswa membuat sebuah demonstrasi konseptual untuk memberikan gambaran yang konseptual tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media visual atau audio. Idealisme yang termuat dalam Pancasila menjadi filsafat pendidikan bangsa. Artinya, seluruh warga Indonesia disatukan dalam cita-cita yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai entitas. Pancasila menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi bagian acuan dan panduan dalam bertindak dan berperilaku. Seluruh aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi diatur oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai identitas merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berakar dari nilai-nilai budaya dan agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Identitas Pancasila memberikan kekuatan pada bangsa Indonesia untuk bersatu, berdiri tegak, dan terus berkembang dalam keberagaman budaya dan perbedaan pandangan. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan gambaran ideal seorang pelajar Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Profil ini mencakup 4 aspek, yaitu aspek intelektual, moral, fisik, dan sosial budaya. Perwujudan profil Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 haruslah berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks. Profil pelajar Pancasila memperhatikan beberapa poin pokok penting. Yang pertama yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan harus mengutamakan kebutuhan peserta didik dan memfasilitasi mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Pendidikan harus memperhatikan keunikan dari setiap peserta didik dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Nah, yang kedua, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran harus berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pendidikan juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksperimen dan berkreasi dengan memanfaatkan teknologi modern. Yang ketiga, pengembangan karakter. Pendidikan harus membentuk karakter dari peserta didik dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa toleransi, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat ialah pendidikan multikultural. Pendidikan harus mengajarkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan. Peserta didik harus diajarkan tentang budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah, serta mempelajari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, pendidikan yang berbasis pada teknologi. Pendidikan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Dan yang keenam, ialah pendidikan yang inklusif. Pendidikan harus memperhatikan keberagaman peserta didik dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat mengakses pendidikan. Peserta didik dengan kebutuhan khusus harus diberikan dukungan dan fasilitas yang sesuai. Pendidikan abad 21. Dalam rangka perwujudan profil Pancasila, dalam pendidikan abad ke-21 ini, pendidikan harus berpihak pada peserta didik dan memperhatikan kebutuhan mereka. Selain itu, pendidikan harus memperkuat nilai-nilai Pancasila dan mengajarkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan untuk membentuk karakter peserta didik yang kuat dan berkualitas. Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat mengakses pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.